Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova HP, NIM 1914 080003. Saya dari Tades IPA Fisika A dengan mata kuliah Metodologi Penelitian. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang deskripsi data hasil penelitian dan cara menyusunnya. Pertama kita harus tahu apa itu deskripsi data. Deskripsi data ini merupakan gambaran data yang digunakan dalam suatu penelitian. Fungsinya adalah untuk mengadministrasikan dan menampilkan ringkasan yang ada sehingga memudahkan pembaca dalam memahami data penelitiannya. Untuk cara penyusunannya, yang pertama, pada penelitian eksperimen itu kita menuliskan hasil eksperimen. Yang kedua, kita menuliskan hasil pengukuran yang dilakukan. Yang ketiga, kita menuliskan pembahasan. Untuk penelitian korelasi, kita bisa menuliskan hasil penelitian dan menuliskan hasil pembahasan. Untuk penelitian kepustakaan, kita bisa menuliskan hasil kajian. Yang kedua, kita menuliskan hasil pembahasan. Untuk penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas, yang pertama kita menuliskan deskripsi tempat penelitian, dan yang kedua kita menuliskan deskripsi data hasil penelitian. Untuk materi yang kedua, hasil penelitian untuk setiap tahap model penelitian R dan D atau penelitian pengembangan. Yang pertama, kita membuat potensi masalah. Potensi ini merupakan segala sesuatu yang jika didaya gunakan akan mempunyai nilai tambah. Yang kedua, kita mengumpulkan informasi, yang mana sesudah potensi dari masalah ini kita bisa menunjukkan fakta aktual dan up to date. Yang mana langkah berikutnya adalah mengumpulkan berbagai informasi dari studi literatur yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, itu kita mendesain produk, yang mana produk yang dihasilkan dari suatu penelitian R dan D ini banyak sekali jenisnya. Nah, untuk menghasilkan sistem kerja yang baru, maka haruslah dibuat rancangan kerja baru yang berdasarkan penilaian terhadap sistem kerja lama. Hasil akhir dari kegiatan ini bisa berupa desain produk yang baru yang telah lengkap dengan spesifikasinya. Selanjutnya, validasi desain, yang mana validasi desain ini adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk meneliti apakah rancangan produk dalam hal ini sistem kerja baru secara rasional akan lebih efektif daripada yang lama. Selanjutnya, perbaikan desain, yang mana sesudah desain produk jadi dan divalidasi, maka akan bisa diketahui kelemahan-kelemahan desain yang telah kita buat tadi. Nah, kelemahan tersebut kemudian dicoba untuk dikurangi dengan jalannya memperbaiki desain tersebut. Selanjutnya, uji coba produk. Desain produk yang telah dibuat tidak dapat langsung diuji cobakan terlebih dahulu, akan tetapi haruslah dibuat terlebih dahulu hingga menghasilkan produk, dan produk itulah yang harus diuji cobakan. Selanjutnya ada revisi produk, yang mana revisi produk ini dilaksanakan bila dalam perbaikan pada pada kondisi nyatanya terdapat kelebihan dan kekurangan. Dalam uji pemakaian produk ini, sebaiknya pembuat produk selaku peneliti selalu mengevaluasi bagaimana kinerja dari produknya. Yang selanjutnya ada pembuatan produk massal. Pada tahap produk massal ini dilaksanakan bila produk yang telah diuji cobakan secara efektif dinyatakan sudah efektif dan layak untuk diproduksi secara massal. Untuk materi tiganya adalah analisis data hasil penelitian pada berbagai jenis penelitian. Ada penelitian eksperimen, yang mana analisis dari data ini merupakan tahapan yang paling penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian. Oleh karena itu, analisis data untuk memberikan arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data.
Untuk penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas adalah suatu kegiatan mencermati atau menelaah ataupun menguraikan dan mengaitkan setiap informasi yang terkait dengan kondisi awal, proses pembelajaran dan hasil pembelajaran untuk memperoleh simpulan terhadap keberhasilan tindakan pembelajaran kelas. Nah, untuk penelitian deskriptif, metode deskriptif ini adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel ataupun lebih, tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu sendiri. Untuk penelitian deskriptif ini, contohnya penyajian data pada analisis penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif persentase untuk menunjukkan pemanfaatan gadget pada siswa dan pembelajaran dari proses pembelajaran. Untuk penelitian mix, yang mana penelitian mix methods ini terdiri dari penggabungan atau perpaduan ataupun hubungan dan kelekatan dari keduanya. Nah, melalui analisis data ini dapat diperoleh informasi apakah kedua data saling melengkapi, meluaskan atau memperdalam ataupun malah bertentang. Nah, untuk penelitian korelasi, pada dasarnya, penelitian korelasi ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan atau menghubungkan hasil pengukuran suatu variabel dengan hasil pengukuran variabel lainnya. Materi yang selanjutnya adalah pembahasan penelitian. Nah, esensinya dari pembahasan ini adalah menjelaskan mengapa hasil penelitian yang dilakukan itu seperti itu. Nah, penjelasan ini harus dibuat bukan hanya hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis, bahkan jika sesuai pun harus dibuat penjelasannya. Upaya pembahasan dapat dilakukan dengan pembahasan teori maupun pembahasan metodologi. Pembahasan ini merupakan evaluasi metodologi dan hasil penelitian untuk membantu pembaca memahami hasil penelitian dan bagaimana penggunaannya. Untuk materi yang selanjutnya, keterbatasan penelitian. Pada bagian ini dikemukakan secara pasti faktor-faktor atau variabel-variabel yang diteliti, subjek atau populasi penelitian dan lokasi penelitian. Ruang lingkup peneliti akan menjadi jelas dengan menjabarkan variabel peneliti dengan menjadi subvariabel dan indikator-indikatornya. Keterbatasan penelitian ini menunjukkan kepada suatu situasi dan kondisi yang tidak bisa dihindari dalam penelitian dan peneliti tidak dapat berbuat banyak untuk mengendalikannya. Nah, situasi dan kondisi tersebut dapat mempengaruhi kesimpulan hasil penelitian dan merupakan kelemahan dari penelitian. Meskipun demikian, tidak berarti hasil penelitian menjadi tidak berguna, dan keterbatasan penelitian ini perlu dikemukakan agar pembaca dapat menyikapi temuan penelitian tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah, inilah materi yang terakhir pada video ini. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.